mendidik usia muda, ya kan, menjadi pesepak bola yang baik, ya kan, yang punya wawasan. Maka dari itu saya punya filosofi yang saya tanamkan di semenjak saya berkarir sepak bola adalah di hati. Filosofi itu dia yang saya buat di akademi. Jadi di hati itu dia adalah D-nya disiplin, hanya hard work atau kerja keras, baru A-nya itu attitude, ya kan, pesepak bola harus punya attitude yang baik, karena banyak pesepak bola yang saya lihat di teman-teman saya itu ada punya attitude yang baik. Terus E-nya itu adalah teknik, pesepak bola wajib mempunyai teknik yang baik. Selain dia punya teknik, dia harus ada I-nya itu adalah apa? Insight. Insight itu adalah wawasan. Jadi pesepak bola bukan dia hanya sekedar bermain sepak bola, tapi dia harus punya wawasan yang memanage diri dia, memanage permainannya dia, memanage satu saat dia selesai bermain sepak bola, apa yang saya harus lakukan. Karena sepak bola itu waktunya sempit, iya kan? Kalau orang bilang di Indonesia umur 30 tahun tuh udah dibilang tua, ya kan? Masih kenceng, buktinya teman-teman saya masih aktif, iya kan? Saya karena sudah jadi pelatih karena udah rasa enak di dunia kepelatihan untuk membina anak-anak muda, maka saya untuk bagaimana belajar untuk membimbing pemain-pemain muda. Kali aja saya tidak bisa berprestasi di tim nasional, tapi binaan-binaan saya itu bisa membantu sepak bola tanah air ini lebih ke depannya lebih baik, membantu kinerjanya PSSI, sehingga saya merasakan bahwa oh iya, saya tidak juara, tapi alhamdulillah anak-anak yang saya bina itu mereka pernah juara di timnas gitu. Mantap, luar biasa ini Bang Firman ini benar-benar care sama generasi muda kalau ya, bisa dibilang. Harus, karena begitu saya tahu tentang kepelatihan di usia dini itu ternyata beda-beda. Sama kayak saya dulu berkarir di amatir atau di SSB. Dulu saya hampir hanya mengetahui bahwa sepak bola itu dia hanya punya fisik dan dia hanya punya skill. Ternyata nggak cukup itu juga, ya kan? Bukannya pelatih yang terdahulu itu salah, melatih mereka sangat luar biasa, tapi ada hal-hal yang ingin mereka tahu karena sepak bola itu selalu mengalir berkembang dan ada update-update baru yang mungkin di daerah kita itu tidak tahu. Bahkan di Indonesia banyak yang tidak tahu, hanya sekedar mereka tahu sepak bola itu adalah menang kalah di usia apapun. Nah, dari situlah kita akan merubah mindset itu. Kita akan merubah dan sama-sama kita akan berubah dari mana? Dari akar rumput ini. Ternyata FIFA mengeluarkan akar rumput itu dia punya arti. Jadi akar rumput itu biarlah menjadi akar, pelatih yang membina anak-anak, walaupun akar itu diinjak-injak orang tapi mengeluarkan buah yang baik. Ya kan, membuat daun itu dia tetap tumbuh, membuat buah-buahan yang sangat baik. Nah, itulah dibilang akar rumput. Nah, akarnya itu harus kuat. Dari mana? Dari bagaimana cara edukasi pelatih terhadap pemain usia dini. Nah Bang, tadi Abang bilang ya SSB, terus Abang bikin akademi. Beda nggak sih itu SSB dan akademi itu? Iya, ada kemarin tuh Villanesia mengeluarkan dan mengajarkan juga bahwa kalau perbedaan, banyak pertanyaan-pertanyaan itu juga yang sering saya alami pada orang tua menanyakan ke kami, apa sih Bang perbedaan antara akademi dan SSB? Nah, di sini saya beritahu bahwa kalau akademi itu dia, kalau SSB itu dia adalah garisnya atau alurnya itu dia adalah ke Suratin, ya kan? Tingkat-tingkat nasionalnya. Baru ada Liga 3. Ya. Palingan mereka hanya ingin mengikuti Porda, Popda, ya kan, daerah. Terus ada juga yang dulu Popsia, itu dari pelajar, bukan SSB tapi dari pelajar. Nah, kadang bentrok nih,
antara dia pelajar dan SSB mengadakan pertandingan, ini bentrok antara milih sekolah atau milih akademi SSB yang pernah dia bela gitu kan. Maka dari itu dipisahkan pertandingan itu sendiri. Maka keluarlah, kalau dulu pelajar itu dia ada Popsi, Pekan Olahraga Pelajar. Baru itu dia Popnas. Jadi dari Popsi itu dia akan ke Popnas, Pekan Olahraga Pelajar Nasional. Jadi keseluruhan. Nah, itu tingkat tertingginya kalau dari sekolah. Nah, SSB itu dia yang saya katakan tadi adalah SSB jalurnya itu adalah dia ke Suratin. Suratin itu dia ada usia 13, usia 15, sama usia 17. Nah, apa perbedaan dengan akademi? Akademi itu dia adalah tim yang bisa menaungi elite pro yang PSSI buat. Nah, jadi akademi itu bisa berafiliasi dengan klub profesional, karena klub profesional itu dia sudah lama peraturan FIFA harus punya elite youth develop, ya kan? Kalau kita lihat ada grassroots, itu membina usia 12 sampai usia 8 ke bawah. Oke, baru ada youth develop untuk membina usia 13 sampai usia 16. Baru profesional. Nah, profesional itu dia yaitu umur 18, umur 20, ya mereka itu udah harus bermain di liga. Seperti itu. Itu ternyata beda banget, bro. Beda. Kalau bahasa kasar ya. Ibaratnya bahasa kalau ditanya bahasa gurauan lah. Apa perbedaan akademi dan SSB? Saya sering jawab. Kalau akademi terbentuk dari apa mekanisme organisasi yang sudah diatur. Maka si orang tua, pelatih, pemain harus mengikuti itu. Nah, kalau SSB banyak yang tanya itu, yang masih orang tua bisa intervensi di dalam situ. Nah, mereka jadi kayak, kok gitu? Iya. Akhirnya pas mereka pikir, oh iya banyak. Apakah masih banyak? Banyak. Banyak hal itu. Padahal kunci sukses usia dini itu ada 3 yang kita tahu. Yang pertama adalah pelatih, kedua orang tua, ketiga itu pemain. Jadi 3 itu nggak bisa kemana-mana. Itu ada peran-perannya. Pelatih mengikuti program yang sudah dibuat atau kurikulum dibuat oleh akademi itu. Sedangkan orang tua mensupport si pemain tersebut, anaknya, untuk menjadi pemain profesional seperti apa. Berarti kan kita butuh orang tua dan butuh pelatih untuk edukasi yang baik. Karena pelatih itu hanya mempunyai 2 jam melatih anaknya. Sisanya orang tua. Nah, maka dari itu, di situ kita harus pisahkan bahwa kalau SSB atau kalau orang tua, perannya itu dia di rumah. Menjaga kondisinya, mengingatkan dia masalah tidur, ya kan, istirahatnya. Baru menjaga dia untuk berlatih dengan baik dan ikuti instruksi pelatih. Nah, sedangkan apa tugas pelatih? Nah, pelatih itu dia adalah melihat kurikulum, melihat usia umur si pemain itu, dan melatih si anak atau membina anak-anak itu sesuai umurnya. Karena kadang suka dibalik. Karena orang tuanya banyak nonton, banyak program yang dibuat yang akhirnya si anak itu dia umur atau grassroots sudah dilatih kayak orang dewasa. Nah, banyak kejadian seperti itu. Bukan mereka salah, tapi mereka tidak tahu. Oke bang, itu siap. Galau-galaunya kira-kira pas kapan sih bang? Pensiun gua mau bikin akademi atau gimana tuh? Enggak, kalau galau sih enggak. Memang kalau Om Benny bilang tuh atau banyak pelatih yang bicara bahwa di dalam diri kita itu harus mempunyai plan. Sama seperti kita mau nikah harus banyak plan. Nah, begitu juga dalam hidup. Kita harus memplan itu kita harus kemana. Nah, saya juga melihat bahwa fashion saya ini pinginnya jadi pelatih. Nah, maka dari itu saya harus bagaimana sih cara untuk menjadi pelatih? Berarti saya harus kursus. Ya kan? Tidak bisa seorang pelatih hanya mengandalkan dia sebagai mantan pemain atau dia punya gelar yang banyak. Sampai sekarang pun orang hanya mengenang itu dia saya mempunyai gelar. Dulu waktu saya pemain, tapi sekarang saya tinggalkan itu.
tinggalkan itu bukan saya tidak menghargai hal itu. Saya menghargai kenangan itu. Tapi saya harus memplan diri saya untuk kelanjutan hidup berikut. Di mana fashion saya pelatih. Berarti saya harus banyak edukasi, banyak belajar terhadap mantan-mantan pelatih atau bahkan pelatih senior. Bahkan sampai sekarang pun saya masih tetap belajar karena punya tanggung jawab. Tanggung jawab adalah apa? Saya mendidik anak-anak. Salah ucap atau salah cara kita melatih atau salah cara pemberian ilmu ke anak-anak yang grassroots, maka ajarannya itu berbeda dan nantinya di tim nasional itu mereka pelatih-pelatih yang ada di tim nasional mengalami hal-hal yang buruk tentang apa edukasi, disiplin, teknik yang salah, ya kan? Apalagi pembentukan karakter itu kan terpenting. Setuju, Bang. Iya kan, pembentukan karakter bahwa banyak pemain bola baik, banyak pemain bola bagus, sebelumnya juga demikian. Tapi kita harus akui pembelajaran untuk tentang karakter sih menjadi pemain profesional seperti apa itu tidak pernah diutarakan. Terus bagi pemain muda untuk kita menjaga pemain muda ini tetap konsisten, tetap pada jalur yang baik, ya berarti kita butuh apa? Butuh orang-orang yang bisa menyadarkan, edukasi atau membuat psikologi si pemain ini dia yang baik. Jangan sampai si pemain ini dia kena star syndrome secara dini. Itu yang kita jaga. Ya. Sehingga pemain-pemain yang baik dilahirkan dari pelatih yang baik. Ya kan? Menunjang tim nasional yang lebih baik. Harus peduli ya, Bang ya. Harus sama-sama peduli. Ini bukan semata-mata kerjanya PSSI, ini semata-mata ini kerjanya APPI. Ini kinerjanya kita sama-sama untuk membangun sepak bola itu. Indonesia bukan seperti Malaysia dan Singapura, ya kan? Mereka negara kecil yang masih bisa diatur. Kita negara besar yang banyak, ada hampir 34 provinsi, ya, provinsi yang kita berbeda-beda karakter. Ya. Nah, bagaimana kita menyatukan dari sepak bola? Coba. Pas bikin akademi ini, Bang, modalnya gede. Enggak, saya bukan ada orang yang di belakang. Saya mendirikan karena lillahi ta'ala, kepercayaan saya. Maka yang saya buat adalah FU15 FA ini dia bukan milik saya. Bahkan ditanya, siapa pemilik FU15 ini? Ya orang tua. Kenapa orang tua? Karena subsidi dari mereka per bulan itu yang bisa menghidupkan akademi ini. Kita bisa bayar pelatih, kita bisa menyekolahkan pelatih. Itu dari hasil bagaimana iuran yang dibebankan oleh orang tua. Yang berada di FU15 itu dia adalah orang tua. Maka dari itu education parents itu sangat penting. Maka saya beritahu, saya sering lakukan classroom, pembicara, saya jadi pembicara, saya bawa orang psikologi, saya bawa orang yang ahli di bidang terapis, kepelatihan, untuk edukasi ke orang tua itu sering saya lakukan itu karena hal yang paling penting ada memberikan edukasi terhadap orang tua. Karena sekarang banyak orang tua yang ambisi untuk anaknya walaupun umur 8 tahun harus cepat langsung masuk timnas, padahal belum ada. Belum ada tim nasional umur 8 tahun ya kan. Nah, bertahap. Bertahap itu mulai dari mana? Pikiran. Saya sering terapkan ke orang tua saya di FU15 adalah Anda bisa mengenali satu sama lain ini dan ternyata kalian adalah saudara. Banyak Bang, Pak Willy sering ketemu gitu. Ternyata kita saudara katanya. Nah, dari mana saya bilang? Dari FU15. Iya, baru tahu kan kalau kalian saudara. Dan kalian datang ke sini untuk apa? Melatih orang tuanya atau melatih anaknya? Melatih antar untuk anak bisa jadi pesepak bola. Ya, maka dari itu dibutuhkan ada batas-batas atau ada ADRT yang harus kita bangun tata tertibnya. Ya kan, pada saat di lapangan orang tua tidak bisa ikut campur. Ya kan, walaupun anaknya dapat main dan tidak dapat main, ada tempat untuk kalian diskusi. Satu di
setiap akademi itu, setiap kategori saya itu mempunyai ketua kelas. Nah, orang tua yang sekiranya pingin ngobrol itu nggak langsung ke saya, tapi melalui si orang tua siswa itu, orang tua pengurus ibaratnya yang saya taruh di situ. Nah, pengurus itu siapa? Ya orang tua. Ya, karena saya buat akademi ini semua dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Jadi FU ini punya semua keseluruhan. Jadi segala sesuatu itu harus bertanggung jawab. Kekeluargaan tapi profesional. Profesional. Ya? Karena nggak ada yang di belakang, bukan PSSI, yang di belakang bukan pemerintah. Ya. FU15 itu dia hanya brand yang FU15 miliki, tapi di dalam itu dia supply dana itu dia memang pure, bukan bantuan dari mana-mana, masih dari orang tua. Kita udah yayasan, oh iya, jelas. Apakah akademi ini dia sudah terdaftar di ASKOT? Tentu sudah terdaftar di ASKOT, ya kan? Bahkan ASKOT sudah ke Asprof, dan segala sesuatu kegiatan kita itu atau bikin turnamen kita selalu melibatkan mereka. Kalau latihannya di mana? Gimana? Latihannya di mana? Saya latihan di LP Pemuda 2A, di tepatnya Tangerang. Di Tangerang ya. Kalau jalurnya tuh ada di Mall Balai Kota. Dekat Balai Kota Tangerang. Mall Balai Kota Tangerang. Ya. Tepatnya berhadapan dengan LP Pemuda 2A. Nah, kita menyewa lapangan di situ. Lapangan punya LP dan kita menyewa. Dan kita punya yayasan juga. Kalau boleh tahu iurannya berapa tuh Bang? Iurannya, Nih saya yakin nih masa sulit banyak yang pengen ikutan nih. benar. Iuran saya tidak membentuk iuran yang sangat gede ya. Saya melihat lingkungan. Daripada anak-anak di situ bermain tanpa sepatu dan mereka bermain cacat hanya gara-gara sepak bola, bukan sepak bolanya yang dipomelin. Karena ketidaktahuan mereka untuk main sepak bola itu nggak bisa nyeker. Main sepak bola itu pakai sepatu dan lain-lain. Akhirnya jadi banyak saya bentuk akademi itu karena saya melihat banyak kalangan menengah ke bawah, menengah ke atas. Saya bikin standar mini akademi, yaitu akademi yang berbayar mereka 2 juta itu sudah dapat atribut semua, ya kan? Dan per bulan itu dia sekitar 300. Wah, terjangkau sekali. Alhamdulillah bisa menghidupkan orang banyak juga, termasuk pelatih-pelatih kita ada sekitar 12 pelatih. 12 pelatih. Dan 2 pelatih kiper. Untuk khusus pelatih kiper, dan termasuk saya juga ya terjun. Birtek Academy tetap terjun, karena kalau nggak terjun saya tidak merasakan bagaimana cara melatih, mendidik anak-anak yang baik. Terus kedua, kalau anak-anak ini sukses, saya pingin ada kontribusinya saya di situ gitu. Oke. Itu masa sulit ya, langsung nih dari Bang Firman. Udah jelas. Ntar kalau mau lebih lanjut bisa lihat di Instagramnya. Instagramnya FU15_FA. Kalau ini Bang, kita lanjut jangka panjang sama jangka pendek dari akademi ini. Iya,